Ma'asiril jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita perlindungan. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nikmat kesehatan, kesempatan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang bertuah ini dalam serangkaian acara kegiatan pengajian wirid Yasin yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kembali Bu, saya akan menjelaskan tentang materi kita atau materi saya secara spesialisasi, yaitu kerukunan umat beragama. Karena tak bosan-bosan saya menyampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya saya berhadir di sini adalah selaku daripada penyuluh agama Islam dan PNS di Kementerian Agama Kota Tanjung Balai untuk wilayah tugas KUA Kecamatan Tanjung Balai Utara. Kali ini kita membahas tentang analisis penyebab konflik. Ya Bu ya, analisis penyebab konflik. Intinya dalam kerukunan umat beragama ini, konflik itu pasti terjadi. Karena apapun ceritanya, yang namanya kita hidup bermasyarakat, tentunya ada suka ada duka. Bahkan dalam kehidupan kita sendiri memiliki warna yang berbeda-beda. Ya kan Bu? Apalagi sifat kita. Ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang murah sodih, ada yang murah sonang saja. Jadi setiap perbedaan itu pasti memiliki dampak ketika kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana cara kita untuk menganalisis atau mengkaji apa-apa saja yang menjadi penyebab konflik di sekitar kita. Itu tujuan yang paling utama. Yang pertama itu adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Makanya saya bilang tadi, setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian memiliki sifat yang berbeda-beda. Maka daripada itu kita sebagai seorang muslim yang sejati, seorang muslimah yang sejati, tentunya harus kita bisa menerima kondisi dalam keadaan apapun. Makanya di dalam hukum Islam dikatakan apabila terjadi perbedaan di antara kita, maka mari kita mengedepankan yang namanya sikap toleransi. Artinya adalah tasamuh. Ya, saling tenggang rasa di antara kita, saling menghargai di antara kita. Jadi kalau ada nampak kita orang yang tongkah, berusaha kita untuk sabar. Kalau ada nampak kita orang yang pemarah, berusaha untuk kita sabar. Jangan buat suatu konflik atau pemicu yang bisa memperbuat keadaan menjadi tidak semakin kondusif. Kadang-kadang begitu kan, berkumpul-kumpul kita sama orang, merepek-repek dan segala macam, tak kono dia tiawak, langsung awak tindak lanjuti dengan kekerasan, itu nggak perlu. Jadi kalau bisa kita bisa mengontrol emosi kita. Apabila kita bisa mengontrol amarah kita, maka Allah sangat menyukai orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Jadi salah satu analisis penyebab konflik itu adalah perbedaan antar individu atau antar perorang, ya, sesuai dengan pendiriannya, yaitu sifat-sifatnya, karakternya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang kedua, apalagi penyebab konflik itu? Yang kedua itu adalah perbedaan latar belakang. Jadi intinya perbedaan latar belakang ini adalah bisa itu berbeda tentang pribadi dia, kemudian budaya dia, bahkan mungkin agama, atau mungkin keturunan. Contohnya misalkan orang Batak sama orang Melayu. Kalau kita tak bisa saling memahami satu sama lain, ini yang susah. Orang Batak bahasanya kasar. Secara mayoritas lah. Maksudnya bukan saya bilang orang Batak itu kasar, tidak. Orang Batak kalau ditengok bahasanya kasar, tapi kalau orang Melayu bahasanya lembut. Jadi kalau ini tidak diluruskan atau tidak dijelaskan kepada yang berbeda suku, maka ini akan bisa menjadi penyebab konflik. Dia bercakap kasar, awak pikir dia marah, ternyata yang dibilangkan itu yang elok. Begitu juga sebaliknya, orang Melayu lembutan bercakap, dipikir orang Batak ni nama ngaib-ngaibnya ini, istilahnya mengajak-ngajak awak, mengejek-ngejek awak begitu. Jadi salah paham. Jadi intinya latar kebudayaan itu perlu juga kita jelaskan kepada kawan lawan bicara kita. Jadi intinya seperti itu. Jangan kita ada perbedaan-perbedaan seperti itu, atau mengedepankan yang namanya nepotisme. Contohnya ada suku Batak, ada suku Mandailing, ada suku Melayu, ada orang Cina. Tak boleh dilaksanakan perbedaan seperti itu. Walaupun kita berbeda agama,
tetapi kita harus saling mengedepankan yang namanya tugas kita untuk saling toleransi. Karena Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, ya, Al-Quran juga menjelaskan kepada kita agar supaya kita saling menjaga satu sama lain. Bahkan sudah saya jelaskan dulu kan, bukan, bagaimana cara kita untuk membangun komunikasi yang baik, ya, di masyarakat ini agar supaya kita hidup tentram, aman, nyaman. Tentunya harus kita depankan 3 konsep kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan umat beragama sesama orang Islam. Yang kedua itu adalah kerukunan antar umat beragama, beda agama dengan kita atau agama Kristen dengan agama Islam. Kemudian kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan untuk menyatukan satu konsep bagaimana supaya kita dapat mewujudkan, ya, kehidupan yang damai di negara Republik Indonesia. Makanya selalu kita dengarkan bahwasanya dalam Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu dan untukku agamaku. Jangan bahas-bahas tentang agama orang. Selagi dia tidak mengganggu kita, jangan kita ganggu. Ya, kalaupun diganggu ya pun kita berusaha kita untuk memediasi. Jangan langsung dipukul, ditumbuk segala macam. Kita gunakan ya sikap saling menghargai kita. Tapi kalau memang terlalu berlebih-lebihan, ya mau apa boleh buat. Bolehlah kita melapor kepada pihak kepolisian agar polisi menangani masalah tersebut. Jangan kita menghakimi sendiri, itu nggak bagus. Kalau kita lakukan nanti hal-hal yang seperti itu nanti bisa nanti membuat konflik di antara lingkungan kita, bahkan untuk di daerah sekitar kita. Jangan kalau bisa sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah penyebab konflik, yaitu ada namanya kepentingan antar kelompok. Ya, kalau macam kelompok ini Bu lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi tentang penyebab konfliknya. Bahkan ini nanti bisa nanti menjadi suatu kerusuhan atau kerumunan atau tawuran kalau bahasa anak sekolahnya. Bukan seorang menengok di TV kan, kampung A dengan kampung B berkelahi, sekolah A dengan sekolah B berkelahi. Tapi itulah permasalahannya apa? Singkatnya hanya gara-gara salah cakap atau salah menengok atau tertunjang sedikit atau misalkan tersenggol sedikit. Satu yang berbuat semuanya kono dampaknya. Alhasil apa? Kalau sudah terjadi ada namanya tawuran ataupun perang antar desa, bukan hanya satu orang saja yang kono, kita semua juga kono. Tengok di TV itu, ada yang rumahnya terbakar, ada yang luka-luka berat, bahkan sampai ada yang meninggal. Jadi hal-hal seperti itu kalau bisa kita hindarilah dengan semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah salah satu penyebab konflik itu adalah adanya beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan kita. Contohnya macam mana itu misalkan ada kebiasaan-kebiasaan di kampung kita tuh, tiba-tiba ada orang luar datang ke kampung kita, tapi dibuatnya perbuatan-perbuatan kadang-kadang yang tak sesuai di kampung tuh. Nah itu juga termasuk salah satu penyebab konflik. Jadi kita sebagai orang beriman dan beramal soleh, tentunya kita harus terlebih dahulu memperingati, mengingatkan dulu. Jangan langsung main kekerasan dan segala macam. Contohnya misalkan masalah kitalah sesama umat Islam. Ada yang memakai solawat, ada yang tak memakai solawat ketika pelaksanaan azan. Jangan pula gara-gara tak bersolawat, abak khusyuk, gara-gara dia istilahnya bersolawat, khusyuk pula kawan tuh. Jadi intinya begitu. On tak pakai bismillah, on tak pakai bismillah, masing-masing kita memegang apa yang kita pelajari di dalam beragama Islam. Terkecuali masalah akidah, ya, terkecuali masalah akidah itu tak boleh kita tawar-menawar. Tak boleh pula kita bilang kul huwallahu ahad, bahwasanya ada lagi Tuhan selain Allah. Itu baru tak boleh. Kenapa? Karena akidah itu satu komitmen. Tak boleh tawar-menawar. Kalau sudah Allah perintahkan A, maka laksanakan A. Kalau Allah perintahkan B, maka laksanakan B. Tapi kalau untuk masalah fikih dan muamalah, itu kembali kepada ikhtilafiyah ya para ulama kita. Apalagi sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia ini memiliki 4 mazhab yang besar, Maliki, Hambali, Hanafi, dan yang Syafi'i. Jadi masing-masing kita mendalami apa yang kita pelajari. Yang jelasnya jangan urus-urusan orang kalau tak penting, kalau yang tak menjadi kemudaratan bagi kita, apalagi bagi orang lain. Jadi itulah mungkin beberapa penyebab konflik yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, kesimpulannya adalah faktor yang pertama itu adalah faktor individu, sifat karakter kita. Kemudian yang kedua itu adalah latar belakang kebudayaan kita. Kemudian yang keempat itu adalah perbedaan antar kelompok ataupun kepentingan. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan-perubahan yang datang dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap Bu, kesimpulannya terakhir saya ingatkan kepada kita semua, apapun permasalahan yang ada di sekitar kita, tolong jangan langsung dengan menggunakan kekerasan. Kita musyawarah dulu, mufakat dulu. Karena di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 mengatakan, yang artinya sekiranya kamu bersikap kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri mereka darimu atau dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Disuruh Allah kita untuk memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kemudian, mohon ampunkanlah kepada mereka. Kita pula meminta ampun kepada Allah untuk perbuatan mereka. Kalau sempatlah kita berbuat seperti itu, sungguh Allah sangat mencintai orang-orang seperti itu. Dan yang terakhir adalah, dan bermusyawarah kamu dengan mereka tentang urusan yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Begitu indahnya Islam. Tak langsung main pukul, tak langsung main tonjok. Ada nampak kesalahan orang, musyawarahkan, peringati, beri dia penjelasan bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Jadi mungkin dapat kami sampaikan ya Bu ya. Terakhir, mari sama-sama kita jaga di sekeliling kita, khususnya di keluarga kita. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.